Kementerian Kesehatan mengeluarkan instruksi seluruh apotek untuk tidak menjual obat sirup untuk sementara waktu. Seluruh apotek untuk sementara tidak menjual obat bebas dan/atau bebas terbatas dalam bentuk sirup kepada masyarakat sampai dilakukan pengumuman resmi dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tulis instruksi dalam Sekemenkes yang dikutip Tempo, Rabu, tanggal 19 Oktober tahun 2022. Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Edaran Se. Nomor SR. Pukul 1-5-3461/2022 tentang kewajiban penyelidikan epidemiologi dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut atipikal progresif acute kidney injury pada anak yang ditandatangani PIT Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Murti Utami pada tanggal 18 Oktober tahun 2022. Kemenkes mengeluarkan instruksi ini lantaran adanya kenaikan kasus gangguan ginjal akut misterius pada anak usia 0-5 tahun balita di berbagai wilayah di Indonesia. Parameter fungsi ginjal. Jadi karena ginjal itu fungsinya untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme tubuh, yaitu sisa-sisa dari kita makan yang isinya protein terutama ya. Maka ketika ginjal itu terganggu fungsinya, yang akan terlihat meningkat adalah kita sebut parameternya namanya ureum dan kreatinin. Nah, dari peningkatan ureum kreatinin itu nanti kita bisa menghitung secara kasar fungsi ginjalnya nih terganggu seberapa besar gitu. Kemenkes mengeluarkan instruksi ini lantaran adanya kenaikan kasus gangguan ginjal akut misterius pada anak usia 0-5 tahun balita di berbagai wilayah di Indonesia. Baca, IDAI masih dalami penyebab percepatan perburukan kasus ginjal akut. Tak hanya penjualan obat sirup, tenaga kerja kesehatan juga dilarang untuk meresepkan obat sirup pada masyarakat sementara waktu hingga pengumuman resmi dari pemerintah. Bila anak mengalami demam, Kemenkes menganjurkan untuk mengutamakan perawatan non-farmakologis, tidak mengonsumsi obat-obatan, seperti dengan memenuhi kebutuhan cairan. Terus, dengan istirahat cukup, ya, nutrisi yang bagus, cairan dicukupi, tidurnya cukup, ya, dalam beberapa waktu dia akan pulih kembali, ya kan? Nah, kalau beda, misalnya ada asma, atau ada misalkan anak epilepsi, harus minum obat sirup, silakan konsultasikan dengan dokternya. Ini bukan larangan mutlak. Kalau ada jaminan bahwa dari produsen obatnya maupun dari dokter yang bisa bertanggung jawab bahwa obat itu aman, monggo silakan dilanjutkan. Kita hanya membangun kewaspadaan dini, ya. Jangan sampai timbul korban lagi. Cukup sudah, ya. Sebagai informasi, data terakhir kasus gangguan ginjal akut misterius per tanggal 18 Oktober tahun 2022 tercatat 192 kasus di 20 provinsi. Kasus terbanyak tercatat berada di DKI Jakarta 50 kasus, Jawa Barat 24 kasus, Jawa Timur 24 kasus, Sumatera Barat 21 kasus, Aceh 18 kasus, dan Bali 17 kasus. IDAI bersama Kementerian Kesehatan masih meneliti penyebab dari penyakit ini.